Bupati sebagai kepala daerah, yang dalam hal ini beliau juga kan pejabat publik, ya, punya keleluasaan waktu dan tempat untuk bertemu dengan masyarakat. Masyarakat ingin bertemu dengan bupati, tentunya berbagai urusan. Itu pendapat saya. Ada yang urusan pekerjaan, ada yang urusan keluhan bidang sosial, keluhan bidang infrastruktur. Ada juga yang urusan pekerjaan itu ya intinya proyek. Tapi bupati mungkin bijaksana. Saya yakin bupati itu tidak serendah itulah. Pasti akan mengembalikan kepada SKPD-nya yang berwenang untuk memproses. Jadi siapa saja orang mau ikut tender boleh-boleh saja. Tapi jangan diindikasikan bahwa kalau bertemu dengan bupati itu, bupati melakukan kolusi, persekongkolan. Nah, ini belum bisa dibuktikan. Jadi saya sebagai kader PDI, ya, karena kepala daerah itu adalah kader juga, merupakan ketua DPC, saya juga punya sikap. Karena di partai saya juga ketua bidang advokasi hukum. Kalaupun bisa dibuktikan karena memang di foto itu ada orang-orang, ada pihak-pihak, jangan dulu diindikasikan bahwa di situ terjadi persekongkolan. Gitu. Kalau ternyata memang yang ada di foto itu pemenang tender, jadi jangan terus sudon bahwa itu ada persekongkolan bupati. Siapa tahu dalam prosesnya dia paling baik, ya, sepanjang kepala daerah itu mengembalikan proses tender itu memang aturannya dijalankan. Ada juga yang melarang persekongkolan, Undang-Undang 5 tahun 99. Pak Bupati tahu hal itu, Barjas juga tahu, dan itu. Sepanjang mekanisme tendernya ditempuh, ya jangan dituding bahwa itu persekongkolan dengan bupati. Selain pihak itu saya mendengar kan ada juga pihak lain yang menghadap bupati. Begitu. Ini saudara Dadang Abdullah ini sudon kebangetan kepada bupati, seolah-olah bupati melakukan persekongkolan. Saya maklum kalau saudara Dadang Abdullah itu salah satu peserta tender, dongkol mungkin. Gitu. Jadi saudara Dadang ini berdiri di belakang siapa? Kalau yang tidak terimanya atau dongkolnya yang peserta tender, saya maklum. Ini kan pihak lain. Kemudian mengatasnamakan rakyat Kuningan. Ya, Korakap sendiri belum tentu memiliki badan hukum. Ya, sebagai ormas, ya boleh saja memperjuangkan hak rakyat Kuningan sepanjang memiliki badan hukum. Ini program dari provinsi loh, jangan artinya dibuat kisruh. Sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita harusnya bersyukur ada bantuan provinsi 117 miliar. Tinggal kita mengawalnya seluruh komponen masyarakat. Bila perlu nanti disub bikin literatur di mana saja yang dipasang, desa mana saja, berapa ribu titik. Gampang kan sebetulnya. Dan itu sudah saya sampaikan di disub, kepada disub dan Barjas. Waktu ada RDP di Komisi 3 DPRD. Jadi disub wajib membuat transparansi, diantaranya membuat draft atau literatur yang mencantumkan titik-titik yang dipasang, yang sumber anggarannya dari bantuan provinsi itu yang dari 117 miliar itu. Ya silakan saja. Itu. Jadi jangan bilang ada bukti ya si bupati jangan dituding terus persekongkolan bisa dilaporkan ke KPK.
laporkan ke kepolisian, laporkan ke kejaksaan, boleh-boleh saja orang lapor kok pasti diterima oleh APH. Tapi kan APH punya kewajiban membuktikan. Pekerjaan belum dilaksanakan. Tender kalaupun sudah dilaksanakan, anggaran belum digunakan. APH aja itu menjunjung tinggi ya seseorang belum tentu bersalah di muka hukum. Itu. Jadi saya sebagai kader juga duduk sebagai ketua advokasi hukum di DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, ya merasa terpanggil meluruskan kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuningan bahwa apa yang dilontarkan oleh saudara Dadang Abdullah ini gegabah, ya. Karena kepala daerah bisa dipidana kalau memang sudah muncul kerugian negara bisa dibuktikan. Ini baru ada pemenang tender, sudah ramai kemana-mana. Tujuannya apa? Kan gitu. Ya terbuka saja saudara Dadang Abdullah itu berdiri di belakang siapa. Kalau saudara Dadang Abdullah itu peserta tender, boleh-boleh saja lah merasa kecewa kalah tender, kan seperti itu. Ya jadi sebaiknya kalau menurut saya udah tabayun, ya pihak mana saja tidak perlu malu minta maaf, karena permintaan maaf itu suatu hal yang mulia. Yang penting didasari keikhlasan, merasa keliru dan lain sebagainya. Bupati sebagai kepala daerah sudah terbuka di hadapan wartawan. Saya ulangi sekali lagi, Bupati itu pejabat publik. Dia bisa menerima siapa saja, termasuk peserta tender. Saya rasa banyaklah orang yang ingin dekat dengan Bupati, apalagi sebagai pengusaha kontraktor. Ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan dikonorsikan kenal ini terus bisa gampang dan mudahnya kolusi. Karena Bupati sebagai kepala daerah di situ ngambil posisi sebagai pejabat publik. Siapa saja boleh diterima, kalau orang mau ngadep tidak boleh ditolak. Kalau ngadepnya minta proyek, minta kerjaan, ya mungkin Pak Bupati mempersilahkan ikut prosedur, ikut daftar sebagai peserta tender. Itu kan sudah benar. Kalau ternyata ada pemenang yang kalah, ya jangan kebakaran jenggot. Membuat statement yang tidak positif, tidak sehat, sehingga multi tafsir di masyarakat Kabupaten Kuningan. Saya mewakili kader PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan sangat mendukung, karena ada berita terakhir bahwa saudara Dadang Abdullah juga tidak takut. Ya mari kita sama-sama buktikan. Saya sebagai kader merasa yakin bahwa Bupati tidak melakukan hal gegabah seperti yang didugakan oleh saudara Dadang Abdullah. Kalau memang pemenang tender itu prosedurnya benar, mengikuti lelang pekerjaan dan persyaratannya baik, jangan diarahkan bahwa ini kolusi hanya dengan bukti foto itu. Apa yang perlu dipersalahkan kepada Bupati? Karena konsultan yang menyatakan pemenang itu, karena itu pekerjaannya syarat dengan ketentuan di e-katalog. Kalau memang standarisasi SNI-nya cukup dan kandungan lokalnya di atas 70%, kenapa tidak? Jadi jangan dicurigai bahwa ini kandungan lokalnya cuma 40%. Ya itu kan pekerjaan ahli untuk membuktikan, bukan pekerjaan saudara Dadang Abdullah. Datangkan ahlinya ke pabrik, betul nggak nih kandungannya 40%? Ya jangan menduga-duga. Ya tahu pabriknya juga enggak, proses pembuatannya juga enggak, kok bisa menyimpulkan 40%?
Berarti kan saudara Dadang Abdullah ini mendapat keterangan yang keliru. Ya, disebarluaskan. Ini soal kandungan lokal. Itu. Dari mana kalau bukan pesaing tendernya? Kan seperti itu. Jadi udahlah kata saya, daripada membuat kisru tidak kondusif, ya kepala daerah ini masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan menjelang masa akhir jabatannya. Kita seluruh komponennya, komponen masyarakat Kuningan harus membantu. Karena hasil kinerja pemerintah daerah ini kan yang merasakan juga masyarakat. Termasuk bantuan gubernur tadi yang 117 miliar itu sangat ditunggu. Kewajiban kita mengawal, jangan menduga-duga. Mengawal bila perlu minta kepada Dishub, buatkan literatur. Berapa ribu titik dipasang di mana saja. Silahkan cek sendiri. Saya juga sudah minta ke Dishub. Bila perlu lokasinya gunakan open kamera. Jadi dalam literatur itu ada data open kamera. Jadi ketahuan desa ini koordinatnya ini. Kan mudah melacaknya itu. Nah, bisa juga menghitung, ya. Jadi ini rame-rame begini karena hanya sekedar kekecewaan. Kan manfaatnya tidak ada. Pekerjaan belum dilaksanakan, kerugian negara belum ada. Jadi yang rugi kan siapa? Masyarakat. Sehingga berkutat di situ soal tender. Kan begitu. Masih banyak pekerjaan lainnya kalau mau baik-baik. Ya, dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita berumur panjang. Ya, kalau Pak Acep tuh nyalon lagi, duduk lagi sebagai bupati, kan jadi sahabat. Kalau memang nyari rezekinya dari pekerjaan. Jadi saya rasa semua kontraktor kenal dengan bupati. Tapi kenal baiknya ini jangan dikonotasikan bahwa bupati kolusi dengan kontraktor. Ya, soal pekerjaan itu kan ada proses tendernya. Nah itulah saya yang selaku Ketua Advokasi Hukum di DPC PDI Perjuangan mohon permakluman ya dari Saudara Dadang Abdullah. Lebih baik tabayun lah. Tabayun, siapa tahu bupati sebagai kepala daerah ada dalam kesolehan. Kami nanti sebagai kader asal clear di sini. Kalau ada yang keliru, akui keliru. Jadi meminta maaf itu bukan hal yang hina, justru hal yang terhormat. Saya sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum, saya akan membackup Pak Acep Purnama selaku kepala daerah yang dituduh bahwa beliau melakukan persekongkolan dalam melaksanakan tender anggaran pengadaan PJU di Kabupaten Kuningan. Saya sebagai bagian dari kadernya tidak terima. Tentunya Saudara Dadang kan lebih tahu mendudukan persoalan hukum harus di mana ditempatkan. Bukan di media, bukan menuduh liar. Itu kan berpotensi fitnah kalau nggak bisa dibuktikan. Nah, kalau itu ada persoalan hukum, dudukkan di lembaga hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kejaksaan tinggi, ada Polda, ada KPK, ada Jaksa Agung. Silahkan itu salurannya. Daripada sekarang menduga-duga bicara di media, di mana dugaannya itu belum bisa dibuktikan. Yang punya kewenangan membuktikan itu penegak hukum. Jadi jangan merasa memiliki keyakinan bahwa Saudara Dadang Abdullah memiliki bukti. Belum tentu bukti itu memenuhi syarat untuk menggiring Bupati Kuningan sebagai tersangka. Kan di situ. Saya kasih tahu aja ini. Ya, kenapa belum memenuhi syarat? Satu, belum ada kerugian negara. Anggaran saya tanya ke Barjas masih utuh, masih nongkrong.
Jadi pidana apa yang mau diarahkan kepada Bupati Kuningan? Itu silahkan. Ya, saya sebagai kadernya akan berdiri di belakangnya. Gitu. Tentunya sama akan melakukan perlawanan hukum. Kalau memang dugaan itu akan diteruskan ke ranah hukum oleh saudara Dadang Abdullah, kami tidak akan diam.